Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan ya. Ini rangkaian alarm motor otolog berkaitan dengan mata pelajaran PRE ya, penerapan rangkaian elektronika di sub Tristor. Ini penerapannya. Sebelumnya kita sudah belajar bagaimana prinsip kerja Tristor. Prinsip kerja ini kemudian digunakan, dimanfaatkan. Jadi kondisi awal ini adalah konektor yang ini ke pulser, yang ini ke aki ya, yang ini ke saklar sentuh nanti, dan ini ke kabel setelah kunci kontak. Berarti ini akan keluar listrik kalau kontaknya dihidupkan, di-on-kan, keluar listrik di sini. 12 volt ya, tegangan 12 volt. Pada saat pertama kali dinyalakan, ini kondisi dari relay satu ini prinsip kerjanya ya. Kondisi relay satu ini seperti ini, artinya pada saat pertama kali dinyalakan, normally close dari relay ini masuk ke sini, masuk ke Tristor dan masuk ke buzzer. Positif ini terus-menerus masuk ya. Artinya Tristor di sini akan ready untuk dihubungkan ke buzzer. Kalau ini berarti plusnya selalu tersambung ya, posisinya ke buzzer ya. Hanya Tristor ini aja yang membuat dia nggak hidup, nggak nyala buzzernya. Nah, kalau nanti di kunci kontak tanpa memegang ini nggak dipegang, kunci kontaknya dihidupkan, berarti akan ada listrik positif, membuat transistor ini aktif ya, dan menyulut Tristor. Maka yang terjadi adalah alarm akan berbunyi. Jadi motornya bunyi nih. Artinya ada orang yang tidak menyentuh ini tapi menghidupkan kontak ya, sehingga akan berbunyi. Kalau kontaknya dimatikan, dikembalikan ke off, alarmnya akan tetap berbunyi karena Tristornya sudah tersulut. Kan kalau Tristor sudah tersulut, dia tidak akan putus kembali sampai di sininya putus. Kecuali setelah ini dikontakkan, alarm berbunyi, kemudian orang tersebut menyentuh ini, sehingga si Tristor ini akan tersulut. Tristor ini akan menyulut Tristor ini akan menyulut relaynya akan membuat on, sehingga normally close-nya akan menjadi normally close-nya akan menjadi normally close-nya akan menjadi open. Dia akan kemari, sehingga tegangan ke buzzernya putus, sehingga alarm mati. Artinya kalau orang itu menghidupkan kontak motor kemudian segera menyentuh ini, maka alarmnya akan mati ya. Kalau tidak menyentuh ini, alarm kontak motor di-on-kan, alarm akan hidup. Walaupun dia meng-off-kan alarmnya, kontak motor di-off-kan, alarmnya akan tetap menyala ya. Jadi di situ ininya. Berarti ada orang yang tidak diizinkan untuk mengontak ya. Maka alarmnya ini otomatis tidak akan berhenti, dia nyala terus ya. Nah, jadi fungsi dari ini ada dua Tristor. Fungsi dari transistor ini adalah sebagai pengendali Tristor ini. Tristor ini mengendalikan relay. Jadi kalau Tristor ini aktif, relay ini akan menyala. Relay ini menyala, maka akan memutus arus ke alarm. Kalau relaynya menyala, kalau relaynya on, kalau disentuh. Kalau nggak disentuh ya alarm nanti hidup. Ya. Kemudian kalau untuk ini adalah pengendali dari Tristor ini. Ya. Jadi Tristor ini akan selalu aktif. Di sini akan on ya. Selalu on nih. Tristor ini aktif, selalu aktif jika kunci kontaknya di on
dinyalakan. Artinya ini hidup terus nih. Kalau ini di on, otomatis ini hidup. Tetapi dia tidak bisa mengalir ke arus, tidak bisa mengalir ke buzzer karena apa? Karena relaynya kan nanti off ya. Relaynya akan on, jadi karena di sini disentuh ini. Nah, seperti itu prinsip kerjanya ya. Jadi tadi sudah disebutkan ya. Ini untuk ke sentuhan sebagai kuncinya, ini ke aki, ini ke pulser, ya, dan ini ke kontak positif. Untuk transistor ini sebagai pengendali dari tristor. Ya. Kemudian transistor ini pengendali tristor D, tristor 1. Ya. Terus ini LED, ini untuk menandakan apakah posisi atau kondisi relay ini on atau off. Ini ditaruh boleh, nggak ditaruh juga boleh, dipakai boleh, nggak dipakai juga boleh. Ini sebagai indikator aja ini. Sedangkan ini berarti sudah semua ya, sudah disebutkan semua fungsi-fungsinya. Ini adalah sebagai pelindung dari tegangan balik induktor di sini. Ya. Sehingga apabila nanti dia aktif, kemudian putus listriknya, akan terjadi tegangan balik di sini. Berarti kalau dari sini kan, di sini kontak positif ya, positif masuk ke sini, kemudian disentuhkan sehingga terjadi listrik negatif ke sini ya, ground ke sini, positif di sini. Begitu nanti dimatikan, maka di sini akan timbul tegangan listrik negatif dari induktor ini, perlawanannya negatif. Ini akan timbul tegangan positif. Nah, apabila dia tidak ada resistor ini, maka positif ini akan masuk ke sini, negatif akan masuk ke sini. Ya, dikhawatirkan bisa merusak rangkaian ini. Nah, dengan adanya diodo ini sebagai pengaman tegangan balik, maka listrik positif yang balikan listrik positif dari sini, positif sini, dia akan mengalir ke sini. Jadi tidak akan masuk ke sini, dan negatif akan mengalir ke sini. Nah, diodo ini gunanya untuk meneruskan arus yang tidak semestinya. Jadi menghilangkan arus balik ini ya. Nah, itu mungkin prinsip kerjanya. Silakan nanti dicatat ya prinsip kerjanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.